Yuk, balik lagi di Etika Ngopi. Jadi kita kali ini akan bahas tentang etika administrasi publik di kasus Pertamina. Korupsi Pertamina ini ya. Nah, iya, kasus korupsi Pertamina. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lutfi Bima Sanjaya. Dan saya Ahmad Nur Irsyad. Dan Saya Muhammad Kebun Bertiawan. Nah, jadi ini kita akan bahas kasus tadi. Menurut Mas Kev nih, Ya. gimana? Gimana Mas Kev? Itu korupsi Pertamina itu sudah banyak kasus sebenarnya, cuma kan tidak dipubliskan. Itu sudah mulai tahun 2018 sampai 2023 yang dimana kasus ini tuh masih belum ada yang berani untuk menangkap para pejabat yang ada di Pertamina tersebut. Jadi seperti itu. Cuma kasus itu sungguh sangat heboh sekali, terutama di media sosial dan di berita-berita tersebut. Yang pada dasarnya itu korupsinya itu besar, teman-teman. Bukan cuma 100 triliun ataupun miliaran, melainkan hampir mendekati kuadrat triliun kalau nggak salah. Iya. Sehingga itu sangat heboh sekali itu. Itu rekor dunia itu yang ada di korupsi yang ada di Indonesia tersebut. Oke. Menurut Mas Irsyad gimana? Jadi itu kan nilainya kalau nggak salah di berita awal diberitakan korupsi tersebut sekitar 190 sekian triliun. Ya, Kemudian di berita terakhir dikabarkan hingga mencapai 900-an triliun ya. ya, Nah itu mungkin terjadi kesalahan ya dalam pengawasan di Pertamina tersebut, hingga terjadi korupsi besar-besaran seperti itu. Oke, selanjutnya apa nih? Kita bahas kronologi dulu. kronologi. Ya, Kronologinya itu awal mula Pertamina berkorupsi itu mungkin orang-orang yang menjabat di Pertamina itu mungkin sudah sadar bahwasanya Pertamina ini pertama yang dikorupsi, yang kedua dioplos. Nah, kasus ini tuh sebenarnya itu orang itu mau mempublikkan kasus tersebut yang mengoplos maupun yang korupsi, tapi itu nggak berani karena kan kurang kuat gitu. Nah, harusnya kan penjabat dan Pertamina itu harus melayani masyarakat dengan setara dan sepadan dan mentaati undang-undang yang ada di Indonesia dan etika, sehingga tidak ada yang terjadinya mengoplos BBM maupun yang korupsi. Itu kan mengoplos itu kan sangat merugikan masyarakat. ya betul. Terutama kita yang seringkali beli bensin, itu kan sangat dirugikan. Saya beli bensin sebulan mencapai sekian kok dioplos. Nah, sehingga kan itu merusak kendaraan tersebut dan rugi juga masyarakat. Iya. Pendapat kan tidak rugi karena kan Dia dapat uang ya. mendapat uang, keuntungan pun besar. Bahkan BBM itu dioplos seperti itu. Jadi kan sangat-sangat merugikan masyarakat sih, sampai benar-benar heboh sekali. Jadi selain oplosan tadi juga terjadi up harga sewa-sewa terminal BBM tersebut. Ya, betul. Oke. Jadi dalam etika ini prinsip etika ini yang pertama kali gugur ada integritas. Karena seharusnya seorang atasan dari Pertamina tersebut atau oknum-oknum tersebut yang harusnya memiliki amanah dalam mengelola objek yang vital itu, tapi disalahgunakan. Ya, betul sekali. Yang disalahgunakan sehingga masyarakat Indonesia itu
benar-benar dirugikan oleh penjabat Pertamina yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi dua pilar utama administrasi itu di mana? Apa dua pilar utamanya itu akuntabilitas sama transparansi. Itu mana Mas Kev? Sebagai ahli hukum. Ahli hukum. Ahli hukum guys. Kalau transparansi yang ada di ahli hukum itu Ahli hukum bro. Pertamina. Ya, ada Pertamina. dalam Pertamina itu menurut saya Ya. sebagai saya anak hukum itu sangat harus ditaati ya. Transparansi kan harus benar-benar jelas, benar ini loh hasil kerja saya, terus sehingga tidak ada yang namanya mengoplos Ya. BPN tersebut. Itu harus benar-benar transparansi terhadap masyarakat supaya masyarakat itu tidak dirugikan gitu. Soalnya kan saya lihat di berita pejabat-pejabat tersebut itu tak mau transparansi, maunya disembunyikan sehingga masyarakat itu ya apa ini perkembangan ini Indonesia ini Pertamina terutama SDM sumber daya manusia itu gimana sehingga kok dioplos menurut dioplos itu bagaimana seperti itu kalau menurut saya ya. Oke. Menurut Mas Irsad gimana nih? Gimana maksudnya? Keberlanjutan kasusnya. Iya. Maksudnya keberlanjutan kasusnya nih gimana? Kevin nggak sih? Yaudah Mas Kev. Oh kasus Iya. Sekarang kasusnya gimana nih? Nah, jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa transparansi. Iya, transparansi. Nah, jadi diharapkan ada transparansi gitu ya dalam pengelolaan Pertamina. ya BPM nggak harus Pertamina sih semua. Ya semua dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia ini harus ada Betul. transparansi. Ya benar. Lalu saat ini proses hukumnya sampai mana Mas? Masih berlanjut. Selanjutnya. Kejaksaan Agung itu masih berlanjut di hukum Indonesia tahun 2025 ini masih berlanjut dan juga masih mengejar beberapa orang yang korupsi yang ada di Indonesia ini. Dan Jadi- masih ada beberapa yang belum ditangkap kan? Ya belum ditangkap, belum diproses, tapi masih Masih berlanjut ya? lanjut, Berlanjut. masih bertegas terhadap keadilan yang ada di Indonesia ini. Begitu teman-teman. Nah, jadi ini juga jadi momentum penting ya bagi Ya. Pertamina buat reformasi bukan hanya direkturnya tetapi menanamkan prinsip etika. Ya benar. Karena kalau kita beretika juga kita memiliki benteng lah. Ya benar. Karena etika ini sebagai benteng agar kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Ya Oke, setuju. Jadi buat para birokrat nih, mahasiswa ini, menurut saya mahasiswa ini harus melek hukum lah, harus ini, harus bersuara agar para birokrat ini makin mikir dua kali ya, buat betul. mainin uang rakyat. Ya Oke, Jadi segitu dulu episode kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bungkus. bungkus, besok kembali lagi bersama kita Etika ngopi, Seruput dulu. seruput dulu.